Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat, di Telaga Raja, Kota Ambon. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah kepada umat Kristiani di seluruh dunia, termasuk di dunia Maluku dan dunia Amboina. Semoga Paskah menjadi momen untuk kita bangkit bersama Kristus yang bangkit dan memberi energi terbarukan untuk kita melangkah mengisi lembaran-lembaran kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Nah, saudara dan sahabat sekalian, Paskah adalah berita yang bersifat universal. Tentu secara eksklusif adalah berita bagi orang-orang Kristen yang meyakini bahwa Kristus bangkit, kubur terbuka, dan maut dikalahkan. Bagi orang Kristen itu sudah harga mati ya. Sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dinegosiasikan, bahkan dengan argumentasi apapun. Itulah iman, keyakinan yang melampaui akal dan pikiran, diterima dengan hati yang percaya. Nah, tetapi Paskah juga bukan semata peristiwa eksklusif kepada umat Kristiani, tetapi pesan Paskah juga bersifat universal kepada umat manusia, bahkan ciptaan Tuhan yang lain, karena Kristus datang untuk menebus dunia. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Perhatikan kata dunia di sini berarti dia hanya manusia, kosmos, di dalamnya ada ciptaan Tuhan yang lain dan juga bersifat terbuka menyapa siapa saja. Nah, oleh karena itu jangan mengurung makna Paskah hanya secara terbatas dan sempit, tetapi makna Paskah harus diperluas untuk menjangkau dan menyapa semua orang dan semua ciptaan. Nah, saudara dan sahabatku yang terkasih, kebangkitan itu adalah momentum untuk memulai satu kehidupan baru. Seperti ilustrasi benih yang jatuh ke dalam tanah, mati, tetapi kemudian bertumbuh, bertunas, dan menandai suatu kehidupan baru, satu babak baru. Jadi Paskah juga adalah sebuah babak baru, momentum baru untuk semua orang mengalami pertumbuhan, growing up, ya. Dia tidak seperti yang dulu atau dia biasa saja, tapi dia harus mengalami pertumbuhan. Dan berarti dia bersifat dinamis. Dia bersifat aktif, bahkan proaktif. Nah, saya berharap bahwa saudara-saudara sekalian juga adalah orang-orang yang dinamis. Orang-orang yang tidak statis, orang-orang yang tidak tinggal di zona nyaman, tetapi berani bergerak, move on, ya, keluar dari zona nyaman, masuk ke zona belajar bersama, zona yang berisiko, bukan untuk mencari-cari masalah, tetapi untuk mengatasi masalah. Nah, saudara sahabat sekalian, tentu saja Paskah juga adalah peristiwa yang sukacita, sehingga semua harus bergembira. Dia sudah lahir, bersukacita, berbahagia, dan tidak pesimis, ya. Walaupun hari-hari ini kita juga punya banyak pergumulan, baik secara pribadi, pergumulan sebagai masyarakat, karena kondisi, bahkan juga pergumulan secara global, ya. Konflik terjadi di mana-mana, perang terjadi di negara-negara seperti Iran, Israel, juga konflik-konflik politik internasional seperti di Amerika Serikat, di negara-negara Amerika Latin. Ya, dunia semakin sempit, dunia semakin kecil, global village kata McLuhan, ya. Dan karena itu semua hal bisa kita akses, semua hal bisa kita ketahui, tetapi tidak semua hal bisa kita kendalikan dan kita selesaikan. Oleh karena itu kita harus memberi fokus kepada masalah yang bisa kita selesaikan. Jangan terlalu banyak mengulas masalah Amerika, padahal kita tidak punya akses apa-apa, dampak apa-apa. Kita berbicara berbusa-busa tapi tidak ada dampak apa-apa bagi politik global.
Lebih baik kita berbicara tentang bagaimana tanam cili, bagaimana tanam tomat di rumah, di pekarangan, sehingga 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan kita bisa panen itu cilinya dan memenuhi kebutuhan kita di dapur, daripada kita bicara panjang lebar tentang Iran, tentang Amerika, tentang Israel, dan tidak ada manfaat apa-apa. Yang mesti kita lakukan adalah berdoa. Berdoa untuk perdamaian dunia. Karena kita percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa menjangkau yang tadi tidak bisa kita jangkau. Itu yang paling realistis yang bisa kita lakukan. Berdoa untuk perdamaian dunia. Bukan berdebat, seakan-akan kita pro Iran, kita pro Israel, kita pro Amerika. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Malah nanti menimbulkan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu, kita saling menyalahkan, kita saling menyerang, kita saling berkonflik. Habislah waktu kita untuk hal yang tidak berguna itu. Nah, makanya saudara sahabat sekalian, jadilah realistis kepada kondisi yang saat ini. Lalu kemudian kalau mau berperan, lihat bahwa peranlah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan potensi, supaya masalahnya bisa kita selesaikan. Daripada berdebat tak ujung pohon, ya lebih baik gunakan waktu untuk melakukan hal-hal kecil yang berguna bagi orang lain. Misalnya saling mengunjungi satu dengan yang lain untuk memberi doa, memberi dukungan bagi mungkin di sebelah tetangga ada yang sakit, ada orang yang butuh kita punya bantuan kecil ya yang bisa kita lakukan, mungkin membetulkan pintu rumahnya atau saluran air yang lagi mampet, kita sama-sama cari jalan keluar. Itu lebih berarti ya, dan berdampak langsung menjawab kebutuhan, ketimbang kita menghabiskan waktu di dunia media sosial, scrolling sana sini, membaca konten sampai kita pusing sendiri ya. Bahwa kemudian penting juga ya di dunia digital, tapi kita harus selektif. Itu namanya literal digital critical. Artinya menggunakan digital secara kritis. Nah, saya juga sekarang menggunakan era digital untuk menyapa sahabat saya, Bapak Penatua Antonio Abrahams, AA, yang ada di Jakarta. Selamat melayani Paskah, Pak Penatua, AA, EE ya, Antonio Abrahams di Jakarta. Apa kabar, Bung? Ada juga Ota Hetaria, dan senior saya yang saya hormati Ibu Pendeta Dika Mateus Talaperu yang ada di Wayame Permai. Semoga sehat-sehat saja dan sukacita dalam Paskah bersama dengan keluarga. Eklesia Domestika, gereja keluarga, gereja rumah tangga. Begitu dulu saudara dan sahabat sekalian, sapaan sepihak satu arah dari Telaga Raja ya. Ini saya sudah tinggal di Telaga Raja ya. Saya masih mencari tahu kenapa tempat ini disebut Telaga Raja. Apakah dulu di sini ada seorang raja yang sempat mampir di sini dan ada satu telaga di mana sang raja mampir di telaga itu. Yang saya tahu adalah Telaga Sunyi. Lagu Tenggelam di Telaga Sunyi, tapi Telaga Raja saya belum dapat informasi. Kalau yang ada informasi tolong disampaikan kenapa tempat ini disebut Telaga Raja ya. Dan tentu saja ada ceritanya, pasti ya saudara sahabat sekalian. Di Ambon itu ada banyak cerita di balik nama-nama. Jadi ada yang mengatakan ada seorang raja yang lewat di sini, kemudian dia turun ke Pandan-Pandan ya. Lalu ada namanya Mangga Dua. Apakah di situ ada Mangga Dua pohon atau ada sama dengan di Jakarta? Ada Mangga Dua juga. Ada juga nama-nama seperti Batu Gajah. Apakah gajah ada di Ambon ya? Sepertinya di Ambon ini apakah ada hewan gajah atau tidak ada sebenarnya. Tapi nama ada, yaitu Batu Gajah. Gajah yang menjadi batu mungkin ya. Siapa yang menunggangi gajah? Apakah sang raja yang tadi naik gajah sampai di tempat yang disebut Batu Gajah itu, gajahnya menjadi batu,
Lalu juga ada cerita ya batu gantung, batu capeu ya, batu capeu itu bahasa Portugis ya, jangan lupa itu. Bahasa Portugis capeu artinya topi. Jadi batu yang seperti topi ya. Topinya siapa? Topi sang raja atau topi yang lain ya. Sebab kalau bicara topi itu bicara sesuatu yang modern ya. Topi atau capeu itu kan satu yang modern dalam pengertian datang dari luar. Nah, apakah orang tua-tua kita dulu itu punya topi atau satu benda lain yang dipakai untuk menutup kepala? Ya, itu juga perlu kita teliti. Jadi jangan lupa capeu itu bahasa Portugis ya. Jadi Portugis masuk abad 15 ya, 15, 14, 15. Kemudian Belanda abad 16 dan seterusnya. Lalu ada istilah-istilah ya, bangku ya, seperti saya dulu ini namanya bangku. Tempat duduk bangku, kadera ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu saja mengisi waktu senggang. Saya baru saja selesai melayani ibadah Paskah pertama di gedung gereja Sion di Batu Gajah ya. Jadi sedikit informasi saudara sahabat sekalian, saya sekarang melayani di jemaat namanya Jemaat Sion. Di Jemaat Sion itu ada 3 gedung gereja. Yang pertama gereja Sion itu letaknya di Batu Gajah ya, di belakang Korem ya, Korem. Kemudian ada gereja yang kedua namanya Bukit Sion. Itu letaknya di Pandan-Pandan. Pandan-Pandan itu naik dari rumah sakit Latu Meten, RST, rumah sakit tentara, kemudian lewat Mangga 2. Ada juga rumah Pak Gubernur Maluku di situ, naik lagi terus sampai ke tempat yang namanya Pandan-Pandan. Di situ ada satu gereja namanya Bukit Sion, ya, Pandan-Pandan karena di situ ada banyak daun pandan di pinggir jalan. Nah, setelah itu naik lagi ke atas sampai ke Telaga Raja. Nah, Telaga Raja itu ada satu gereja lagi namanya Nafiri Sion. Jadi semuanya Sion. Sion, Bukit Sion, Nafiri Sion. 3 gereja berukuran sedang saja. Dan saya melayani di situ ya, di 3 gereja itu bersama dengan satu orang pendeta yang namanya Pendeta Noni Telusa ya. Nah, teman seangkatan 93 ya, kita angkatan 93. Nah, kita melayani di situ. Kita punya 34 penatua dan diaken. Kita melayani di situ ada 5 sektor pelayanan dan 18 unit pelayanan. Oleh karena itu kita punya tadi satu unit itu 2 orang, 18 kali 2 ya. Berarti ada 34 atau 36 pelayan. Kemudian kita juga punya namanya tuagama. Kalau di kota itu disebut kostor ya. Saya lebih suka menggunakan istilah tuagama, sangat historis Maluku. Orang-orang yang setia melayani di gereja, di rumah Tuhan. Ada 4 orang tuagama. 2 orang melayani di gereja Nafiri Sion. Satu namanya ibu perempuan ya, Nor Nikijulu, tuagama Nor Nikijulu. Yang kedua tuagama Ari Tomasilah ya, Ari Tomasilah. Kemudian di Bukit Sion tuagamanya namanya Denis Wermasubun. Nah, ini menarik juga ya, Wermasubun itu dari Maluku Tenggara ya, dari Kepulauan Tanimbar, tetapi melayani di gereja Tuhan di Bukit Zaitun, Bukit Sion. Nah, itu berarti bahwa gereja itu lintas batas, lintas etnis. Gereja itu tidak eksklusif, cuman milik satu etnis, tapi dia lintas etnis. Jadi etnis apa saja masuk dalam gereja, menjadi satu keluarga Allah. Jadi gereja komunitas yang terbuka, inklusif, lintas etnis, saling merangkul. Sehingga di situ ada tuagama Denis Wermasubun. Ya, sama seperti ada Ibu Pendeta Gina Wermasubun yang ada di Hatu, Ketua Jemaat Hatu, ya. Nah, itu Wermasubun juga. Lalu di bawah di Sion itu tuagama namanya tuagama Ongen Gaspers. Gaspers itu asalnya dari Ambon, Pulau Ambon, tapi kalau kita lihat namanya itu juga ada kaitan Portugisnya tadi. Karena itu nama-nama warisan dari Portugis. Gaspers, Muskita ya, Pak Pendeta Rinto Muskita, Ketua Klasis Kota Ambon itu Muskita. Itu juga ada sejarah Portugisnya ya. Ada juga marga-marga yang memang sangat berciri Portugis ya. Kemudian juga Belanda
seperti Van Capelle, Van Room, dan macam-macam fun yang lain ya. Semuanya adalah bagian dari sejarah orang-orang Maluku ya, yang sangat plural, yang sangat multikultural, yang sangat hibrid, sehingga kita tidak usah terjebak dalam dikotomi asli pendatang ya, mana yang lebih asli, mana yang lebih pendatang, karena Alkitab mengatakan kita semua adalah pendatang di dunia ini. Dunia ini bukan milik kita, dunia ini milik Tuhan, dan kita tidak bisa menetap selama-lamanya di dunia yang sementara ini, karena dunia ini akan kiamat, dunia ini akan berakhir. Tetapi kasih Allah tidak pernah berakhir. Kasih Yesus selalu dan senantiasa untuk saudara dan saya. Selamat Paskah sekali lagi. Salam dari Telaga Raja di Kota Ambon, Manise. Kita tetap saling mendoakan, kita saling menyapa, tidak usah usil ya, tidak usah nyinyir. Kita menyapa dalam semangat persahabatan, kita menyapa dalam semangat kasih ya. Kalau ada hal yang salah mohon dimaafkan, tapi kalau ada hal yang baik, kita harus belajar saling mengisi, saling melengkapi. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.